oleh kasih dan berkat Tuhan. Saudara-saudari, kita berada dalam minggu keempat atau pekan keempat masa Advent, masa persiapan kita untuk merayakan peringatan akan kelahiran Tuhan. Dan dalam persiapan kita setiap hari untuk kedatangan Tuhan, kita dikuatkan oleh firman-Nya, dan semoga setiap firman Tuhan yang kita dengar memberikan kekuatan iman bagi kita untuk terus-menerus hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti kalam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan kita untuk perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan, kita hari ini diberikan uh, dua figur penting, ya. Figur pertama adalah Maria dan figur kedua Elizabeth. Dan sesungguhnya ada figur lain yang sangat menarik, ya, selain dua figur, yaitu malaikat Gabriel. Lalu apa yang bisa kita petik dari peristiwa hari ini? Yang pertama, bahwa kasih karunia Allah akan terjadi dalam diri setiap orang. Ya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup manusia, Allah berkenan senantiasa menganugerahkan kasih karunia. Yang dituntut dari hidup kita adalah hidup di dalam kuasa Roh Allah, hidup di bawah bimbingan Allah. Maria adalah seorang wanita muda yang hidup benar-benar di bawah bimbingan Allah. Dia hidup seturut dengan Roh Allah. Demikian pun Elizabeth dan Zakaria suaminya. Kita sudah mendengar cerita mereka. Jadi apa yang kita bisa lihat dalam peristiwa hari ini, bahwa Allah sungguh hari dalam hidup manusia. Allah, kasih karunia Allah sungguh memberikan hal yang mengagumkan bagi orang yang percaya. Atau dengan kata lain, kita bisa memaknai kasih Allah dalam hidup kalau kita benar-benar hidup di dalam kasih.
Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Terjadilah padaku menurut kehendak. Ungkapan ini menghendaki kita bahwa hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita sendiri. Yang kedua, poin yang kedua, peristiwa dari Elizabeth, di mana dia seorang wanita tua dan dikatakan mandul, dan ia akhirnya mengandung. Ini memberikan suatu pemahaman akan kuasa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria seorang wanita muda yang belum bersuami, yang mengandung dari Roh Kudus. Bahwa Allah dengan kuasanya melakukan yang terbaik bagi manusia. Poin yang ketiga, melalui pesan malaikat Gabriel, kita juga dipanggil untuk seperti malaikat Gabriel. Panggilan apa yang kita bisa lakukan? Pembawa kabar sukacita. Kita semua bisa menjadi malaikat di dunia ini. Malaikat yang dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ilahi Allah bagi semua orang. Itulah hal yang penting. Maka kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang sudah dikuduskan, kita mempunyai tugas untuk menyampaikan kabar sukacita bagi dunia. Dan poin yang terakhir yang bisa kita pelajari hari ini dan sebagai persiapan kita adalah kalau kita ingin Allah hadir dalam hidup kita, maka persiapkanlah diri kita sebaik-baik. Maria, Elizabeth sudah mempersiapkan diri dengan suatu hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka hidup di dalam terang kasih. Mereka hidup di dalam bimbingan Allah. Mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka ketika Tuhan datang dalam hidup mereka, mereka membawa sukacita yang luar biasa. Bukan hanya bagi diri mereka sendiri, dan bagi anak yang dikandung mereka, dan juga bagi sesama. Maka kalau kita ingin Allah sungguh hadir dalam hidup kita, maka hiduplah seperti Elizabeth dan Maria. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Mereka hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, menguduskan masa persiapan kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam Bapa, dalam Putra, dan Roh Kudus.